Selamat pagi guys, kembali lagi di channel Mas Fai, channelnya para desainer. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai pengenalan apa sih itu Inkscape dalam masih project saya yaitu Inkscape Masterclass. Oke, jangan lupa nanti like jika suka, subscribe jika ingin dapat informasi yang baru-baru setiap minggunya. Kemudian juga jangan lupa komen kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Jika saya berbicara Inkscape, tentu kalian akan familiar dengan open source. Kalian familiar dengan Adobe Illustrator, Affinity Designer, dan lain sebagainya. Nah, Inkscape, apa sih itu Inkscape? Apa sih itu Inkscape? Inkscape itu merupakan perangkat lunak atau software perangkat lunak berbasis gambar vektor. Jadi gambar itu ada dua, vektor dan raster atau bitmap. Jadi ini spesialis untuk vektor yang bersifat bebas terbuka atau open source di bawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape ini adalah untuk membuat perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML atau Extensible Markup Language dan SVG dan serta CSS. Berbicara Mas Inkscape, tentu seperti halnya Affinity Designer atau kemudian Adobe Illustrator yang berbasis vektor. Adobe Illustrator itu vektor. Kalau berbicara Photoshop itu bitmap atau raster. Sedangkan ini hampir sama seperti Adobe Illustrator, tapi ini bedanya gratis. Selain gratis, ini juga open source. Ini juga bisa diinstal di Linux. Berhubung saya juga di sini menggunakan Linux. Nah, Inkscape ini tersedia untuk sistem operasi Windows, kemudian Macintosh dan juga Linux. Jadi dan juga disediakan kode sumber terbuka atau source kodenya. Inkscape ini bisa kalian dapatkan di situs resminya yaitu inkscape.org. Silahkan jangan lupa download nanti setelah ini. Ya minimal untuk mencobanya. Yang dari pengalaman saya selama menggunakan Inkscape itu cukup powerful. Meskipun dia masih baru, belum sekawakan Adobe Illustrator atau Affinity Designer, ini masih baru. Versinya juga baru muncul 1.0. Ya belum lama inilah. Tapi ini cukup powerful dan menurut saya itu sangat ringan dibandingkan menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Dibandingkan menggunakan Inkscape, sangat beda jauh dari performa. Apalagi spek saya itu masih spek kentang ya. Doakan guys, semoga komputer saya bisa di-upgrade untuk bisa menggunakan agar bisa lebih powerful lagi dan membuat konten-konten video yang menarik. Nah, Inkscape dapat juga digunakan untuk membuat berbagai kebutuhan vektor sesuai kebutuhan. Contoh, misalnya untuk membuat gambar ilustrasi pada web, kemudian icon untuk smartphone, gambar kartun atau animasi, membuat garis-garis sederhana, kaligrafi, logo, brosur, dan masih banyak lagi. Pengalaman saya menggunakan untuk branding Instagram saya, kemudian Facebook saya, dan juga WhatsApp saya menggunakan Inkscape. Meskipun masih ada kekurangan, tapi cukup powerful untuk menangani sosial media branding. Gitu. Kemudian format yang dibuat menggunakan Inkscape ini juga sangat handal. Kalian tahu SVG atau Scalable Vector Graphic? Kalau belum, kita nanti dibahas di lain pertemuan. Format gambar yang dibuat ini juga sangat handal dan dapat disebarkan melalui internet dengan mudah karena ukurannya yang relatif kecil. Juga dibandingkan format yang dibuat menggunakan aplikasi jenis contoh berekstensi AI untuk Adobe Illustrator atau CDR menggunakan CorelDRAW. Nah, dukungan berbagai format telah ditambahkan termasuk untuk berbagai software dan smartphone masa kini. Sedikit saya kasih gambaran tentang SVG. Ketika kalian buat gambar SVG di Inkscape, kemudian di save itu aja, kemudian langsung dapat ditampilkan di browser kalian tanpa ada plugin dan lain sebagainya. Itu keren nggak guys? Mungkin lain kali kita bahas tentang SVG itu apa. Nah, Inkscape ini juga mendukung gambar dengan bentuk biasa atau basic shape. Contoh, gambar persegi panjang, kemudian segitiga, lingkaran, kemudian garis, dan juga teks. Setiap objek dapat dimodifikasi dan diberi warna sendiri. Dan uniknya, Inkscape itu bisa menggunakan hyperlink atau menyisipkan hyperlink pada gambar yang nantinya dapat digunakan pada web browser karena program Inkscape adalah tujuan utama yang dibuat adalah bagaimana mengintegrasikan atau membuat gambar dengan format XML, SVG, dan kompatibel dengan script CSS. Nah, dalam Inkscape itu
kalian bisa langsung mengubah propertinya menggunakan CSS. Kalau kalian tahu bahasa CSS, dia akan sangat kompatibel. Kedepannya akan lebih mudah kan kalian dalam penggunaan pembuatan web. Nah, yang saat ini Inkscape itu masih terus dikembangkan karena ini masih baru awal. Terakhir saya menggunakan itu sebelum ini ada update 1.0, menggunakan versi 0.92.4. Baru kemarin-kemarin ini Inkscape itu ada yang versi 1, baru versi 1. Doakan semoga cepat pengembangannya, kemudian juga terus berkembang sehingga kita juga dapat merasakan manfaatnya. Nah, hal ini ditandai dengan adanya penambahan fitur dan antarmuka yang baru. Fitur-fitur terus ditambahkan dalam Inkscape karena ini masih program awal ya. Tentu ini masih belum mapan seperti Adobe dan lain sebagainya, tapi ini cukup powerful. Terutama kekurangan Inkscape itu salah satunya itu adalah dia belum bisa mengekspor ke gambar yang berformat CMYK, belum mendukung CMYK secara file source-nya. Jadi baru mendukung format RGB. Jadi saya sarankan untuk yang meskipun Inkscape itu juga bisa mengubah bagaimana mengubah dari RGB ke CMYK dengan ada ya trik-trik khusus lah. Kalau saya udah bisa, tapi kalian kalau baru pemula, saya sarankan untuk branding ya sosial media yang RGB lah, ditampilkan di komputer dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Mengutip kata-kata dari Mas Rio Purba, bahwasanya sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, dan sebagus-bagusnya desain pasti tetap aja ada yang suka. So, jangan pernah takut berkarya, oke? Di habis ini akan saya tampilkan sedikit karya-karya saya. Ya, meskipun masih pemula, karya-karya saya menggunakan Inkscape. Kalian bisa cermati, kalian bisa kritik, saran, dan komentar tentang karya saya atau tentang video ini, terserah. Atau masukan konten-konten yang akan datang di video yang akan datang, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa download Inkscape guys. Terima kasih, saya Ahmad Rifai. Sampai jumpa.